Beluap. Kalau akun yang mana lah ini. Jadi Baluap, Baluap, waktu roomku lagi rame-rame, tahu kan orang pertama yang nyuruh aku masuk api? Ya. Nah, sekarang, di saat room sepi kok nggak ada harganya? Nah terus maksudnya gimana ini? Kan kau waktu roomku lagi rame, ada tawaran bos benda masuk api, ya kan? Udah masuk lah ya kan? Udah masuk. Dimasukkan aku di salah satu, aku sekretaris api DPW api Kepri. Aku dimasukkan di salah satu kreator. Ya. Kreator grup WA api. Ya. Memang pada saat aku dimasukin nggak dibilang. Nah, Ya. tiba-tiba aku dikeluarkan. Tidak tahu apa salahku, tidak tahu apa kenapa. Yang mengeluarkan adalah Ardiansa selaku sekretaris api Kepri pusat. Ku sebut namanya, bodoh amat, mati gue situ. Anjing nggak? Guys, mulutnya jangan gitu dong. Dia biar wajar dong, karena aku kesel. Kalau tidak mau dikatakan seperti itu, makanya Anda laki-laki berikhlas ini. Terus biar aja di framing konten, bodoh amat, kesel banget gua. 3 hari yang lalu aku di tempat ya Bang Juma kan lagi cari moderator, aku naik minta jadi moderator lah aku. Memang aku moderator Bang Juma di awal kan. Terus aku lagi ngomong, Bang Juma lagi rehat sholat asar, aku lagi ngomong, tiba-tiba diturunkan. Karena nggak lagi diskusi, aku lagi mancing konten. Udah. Terus 4 kali aku minta naik ditolak sama moderator. Terus aku typing, kenapa aku diturunkan moderator? 4 kali aku minta naik ditolak. Kata Bunda Rama, bukan aku ya Bun, bukan. Bunda Rama udah nyari aku di atas. Akhirnya aku dinaikkan sama Bunda Rama. Terus aku bilang ini, kalian siapa yang benci sama aku, yang gak suka sama aku? Kenapa naik turunkan? Langsung diturunkan. Belum selesai ngomong. Terus kalau misalnya gini, kalau nggak suka sama saya kenapa nggak ngomong sih gitu? Nah itu, makanya saya langsung pada saat saya dikeluarkan besoknya karena udah jam 1, besoknya siang tuh aku bilang aku mengundurkan diri dari API DPW Kepri dan aku juga mengundurkan diri dari API. Semuanya aku Telegram juga aku keluar, semuanya aku udah enggak. Bahkan logo API juga tidak pakai lagi. Nah itu, kan kalau nggak suka kan tinggal bilang gitu. Kenapa? Kesalahan saya apa? Gitu. Nanti kan gini Bes, nanti kalau kita ngomong katanya kita yang sakit hati, kita yang gini, padahal orangnya dari sana yang di luar memperlakukan kita seperti ini, coba. Jadi gini, sebenarnya gini, saya dikeluarkan gini. Pertama, api itu terbentuk gini, biar nggak di framing atau Hesti rekam deh, Hesti rekam kan ini, semoga ada yang masuk. Kalau mau dianggap di dalam debat lintas agama ini, yang mau dituakan dan yang mau dijadikan suhu atau guru saya atau siapapun itu tetap pertama Bang Zuma. Ketika saya ditanya seperti itu. Kedua, ketika saya ditanya selama lu hidup pernah nggak ketemu dengan orang baik yang benar-benar baik sama lu apa segala macam, saya akan jawab iya. Namanya siapa? Namanya Pak Hendra yang dipanggil Paduka sampai detik ini. Oke, itu yang pertama. Nah, beliaulah yang mencetuskan untuk membuat yang namanya API. Kedua, otomatis semua orang tahu siapa yang dekat dengan beliau, yaitu saya. Setiap ada yang ditunjuk oleh beliau, saya yang mengiyakan. Kan begitu? Saya mengiyakan, maksudnya, Bes, ini gimana Bes? Oh iya, orangnya ini kok, diajak, sampailah semua ketemu di Makassar. Jadilah API, apa segala macam dan lain-lain. Nah, yang namanya bercanda-bercanda, kejadian-kejadian yang tanpa kita sadari ada kesalahan, ternyata ada yang baper. Kita kan nggak tahu ketika ada orang baper, kita nggak tahu ternyata semakin kesini baper itu semakin jatuh ke iri dengki gitu loh, iri dengki. Nah, bukan cuma itu doang, bukan cuma yang Hesti sebutkan. Nah, kalau saya dikeluarkan dari API karena ada alasan dan banyak lain hal.
Intinya adalah saya buruk dan saya bukan contoh untuk orang-orang baik. Intinya begitu. Ya saya terima, saya tidak pernah berkoar-koar. Ah, ketika saya dikeluarkan dari API, apakah saya masih bisa diskusi lintas agama, ikut-ikutan? Saya coba, saya tetap naik, ya kan? Ternyata saya juga di-kick seperti itu. Terus dikatakan, bukan lagi di forum API, tapi disebutkan di situ dengan lantang dia katakan, saya menyatakan bahwa jangan pernah menaikkan IBES di room muslim manapun. Di room muslim ya, bukan room API ya kan? Di room muslim, di room dia ngomongnya di room API. Ya udah, saya tetap diem aja. Saya tetap diem aja. Tapi yang dulu yang masukin Hesti itu ke ini, itu adalah hasil meeting dari Zoom. Seperti apa bagaimananya? Saya bilang mau nggak mau kita harus masukin Hesti ke API juga. Di lain sisi kan karena banyak hal tuh kemarin waktu itu Hesti juga nggak mau dimintain KTP, itu yang pertama. Kedua, begitu di chatting ngomong baik-baik, di penjelasannya apa segala macam, alhamdulillah Hesti mau. Seperti itu aja sih. Nah, kalau untuk sampai sekarang ketika udah ada hal-hal saya kayak begini, saya nggak tahu. Tetapi yang saya rasakan adalah sudah bukan tendensi dari API, tapi sudah ada di kebencian pribadi seseorang yang memanfaatkan kedudukan. Tapi kalau saya melihat hal itu terlalu cupu, terlalu kasihan kalau hanya untuk memanfaatkan kedudukan, seakan-akan dunia TikTok ini sudah menguasai dunia sekampung atau dunia sekabupaten atau dunia satu kota gitu. Seakan-akan gitu. Jadi kalau mau menguasai seperti itu, ngerasa paling berhak dan paling bisa mengatur bahwasanya ini nggak boleh naik, ini nggak boleh ini nggak boleh ini, ya sudah. Kalau saya lebih memilih untuk diam. Dan yang pasti Bang Zuma sendiri yang mengatakan, Dek, saya sebagai abangmu cuma mengingatkan jangan pernah melawan orang yang tidak selevel dengan kamu. Sudah, gue diem, udah gitu aja. Nah makanya ketika diturunkan atau apa segala macam, ya sudahlah Hesti, itu ya kita udah tahu sudah bukan hal lumrah hal seperti itu, apalagi TikTok ini dengan follower yang meningkat. Sekarang tujuannya apa? Apakah mau jadi apologet, pendakwah, atau mau menyampaikan kebenaran, atau mau jadi artis gitu? Ya pasti mau jadi artis, Bes. Mereka ini mau jadi artis pertama, nggak maulah lebih kita terkenal. Yang pertama, kedua supaya diakui dia dekat sama Bang Zuma. Oh ya, kalau masalah masih mengejar akan hal itu, masih mau mengakui. Katanya Mbak Esti sudah tidak akan membahas. Saya akan membahas terus sampai orang itu minta maaf atau Bang Zuma mau WAD, jangan dibahas lagi. Saya akan membahas. Tidak ada keluar dari mulut saya tidak membahas. Saya akan bahas sampai saya tahu siapa orangnya. Saya nggak peduli sampai saya tahu siapa orangnya itu. Nggak ada otak itu. Gini apa? Saya juga nggak tahu. Begini, ketika kesalahan itu disebutkan, kenapa saya alasannya dikeluarkan, kenapa saya dikeluarkan dari API dan dikeluarkan secara baik-baik. Sebenarnya sih saya tidak dikeluarkan, tapi diberhentikan sebagai pengurus pusat. Ingat ya, saya tidak pernah dikeluarkan dari API, tapi saya ini diberhentikan dari pengurus pusat. Suratnya ada, suratnya jelas. Dan beliau telepon saya, yaitu Papi Sondi. Dan Papi Sondi juga masih selalu berhubungan dengan, masih selalu WA-WA-an dengan saya. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya menganggap bahwasanya saya dikeluarkan karena adanya tendensi kebencian pribadi ke orang, ke pribadi yang lain. Intinya begitu. Atas dasar apa kalau kita mau lihat? Atas dasar ya mungkin iri dengki. Dan juga bukan cuman yang Hesti sebutkan, karena ada juga orang yang menyebutkan kayak ngomong
Ibes itu siapa sih, anak baru sok-sokan banget apa segala macem, dan ini orang lama dan ini perempuan yang ngomong seperti ini, dan saya tahu namanya dan saya mendengarkan bahasanya juga, tapi ya sudah gitu loh, ya sudah, nggak usah. Apa sih maksudnya- gini loh, Bes. Aku kalau aku pribadi aku tidak mempermasalahkan tentang api ini. Aku karena memang apa sih gitu ya. Toh juga kita nggak digaji kan. Nah, Bukan, cuma nggak aku yang boleh, nggak boleh. permasalahkan. Gini Hesti, maksudnya gini, api ini memang tidak ada tendensi, maksudnya kalau memang tidak mau bahas api, dan kalau saya tidak mau bahas api. Api ini adalah organisasi yang sudah kita bangun bersama-sama untuk tujuan apa, dan tidak pernah membahas tentang gaji, tapi mengusahakan apabila bisa membantu akan membantu. Intinya begitu. Nah, Iya. sekarang tertuju kepada orang yang tidak suka Nah, kepada itu yang aku Hesti. permasalahkan orangnya Nah. itu. Orang Nggak itu. apa-apa. Maksudnya tegaskan bahwasanya api tidak ada masalah dan api tidak pernah bermasalah. Ya, api tidak ada masalah. Cuma kenapa saya mengundurkan diri, kenapa saya keluar, karena saya tidak mau sikit-sikit saya ngomong bawa-bawa api, bawa apa, jangan. Jadi kalian jangan suka kalau aku ngomong jangan bawa api, makanya aku keluar dari api supaya aku bebas untuk berbicara. Tidak membawa apapun. Nah, jadi saya membawa diri. Iya, Ya, iya. jadi jangan lagi libatkan saya ini api, bunda kan ini api, makanya saya keluarkan diri, ya, supaya bebas saya berbicara, nggak ada embel-embel dari lain. Ya. Nah itu, yang saya apa-apa. permasalahkan orang itu, maksud dan tujuannya apa? Nanti ujung-ujungnya bercanda, saya nggak mau bercanda kayak gitu. Nah itu, coba, maksudnya apa? Saya lagi ngomong, saya diturunkan. Padahal saya ngomong memancing supaya Oten naik. Kalau kamu iri sama saya jadi moderator di sana, kenapa dari awal room itu dibuka, kenapa kamu nggak naik? Jadi moderator, naik turunkan Oten. Kenapa? Kenapa setelah saya di situ kamu baru sibuk? Kenapa waktu di awal baru buka koma, kenapa kamu nggak masuk? Kenapa? Benci sama saya, nggak suka sama saya, ngomong dong. Ngomong, tinggal saya nanti gini, saya nggak suka kamu masuk ke roomnya Bang Juma, saya nggak suka kamu jadi moderator di situ. Nah, saya tidak akan menginjak lagi room itu. Kalau ada omongan kamu seperti itu, saya tidak akan injak. Oke, gini. Tolong dong diselesaikan secara baik-baik. Begini, akhi, uhti atau siapapun itu. Di sini saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-ngurangin. Saya cuma tegaskan kan dari tadi ke Hesti, masalahmu ini bukan masalah dengan api, tapi masalahmu ini adalah masalah orang yang tidak suka dengan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak diklarifikasi? Teruntuk saya sendiri yang melakukan akan hal itu kepada saya, menurunkan saya, terus mengatakan yang tadinya saya pikir saya tidak boleh naik di Komal Api lagi, ternyata di Komal Muslim. Dan tegas dikatakan, saya sudah mengatakan jangan pernah naikkan Ibes di Komal Muslim manapun. Nah, ngomong seperti itu. Nah, Cuma sih, iya tunggu Bes, aku potong Bes. Sampaikan waktu itu kamu minta naikkan, terus kamu bilang siapa mau, kamu berani banget naikkan aku. Siapa moderator Iya. kan? Kamu bilang gitu kan? iya, nah makanya saya bilang, saya telepon orangnya, saya hubungin orangnya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nyatanya, lanjut. nyatanya saya diblokir. Orangnya tidak mau berani ngomong sama saya baik-baik. Orangnya tidak berani ngomong karena tendensi itu memang sudah jelas dari awal. Memang keirihan, kedengkian. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah mengatakan anak baru, anak lama atau apa segala macam, karena saya tidak berhak ngomong kayak begitu. Karena ada jauh yang lebih dulu daripada saya. Begitu. Tapi kalau mau dilihat siapa yang duluan atau siapa yang membuat dia bisa seperti ini sekarang, ya itu saya. Intinya begitu, saya ngomong seperti itu. Intinya saya, beliau, Paduka, yaitu Om Hendra yang saya hormati sampai sekarang, beliau ngomong, Bes gimana Bes? Ingat banget sampai sekarang. Ketika ada apa-apa, Coba beliau aku potong selalu- dulu Bes. Aku potong dulu. Mojia, kau
Mojiak sama kau kakek merah, kalian suruh kita ikhlasin aja, cuekin aja nanti di Premi Hotel. Kalian berdua nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ini makanya Enggak, sebentar, mereka Hesti. ini nggak tahu orang-orang Iya, yang kami bahas ini. Kalian nggak tahu siapa dia. Ular beludak. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Ular beludak. Biarin aja. Kalau saya katakan anjing, kalian nggak tahu. Jadi kalian diam kalau nggak tahu. Saya ngomongin, yang menurunkan saya bilang anjing. Nah, kalian nggak tahu siapa dia. Udah, kalian nggak tahu tujuannya apa. Konten, semuanya konten. Udah, rela menjatuhkan saudaranya demi konten. Anjing. Udah, sampaikan. Biar di framing konten sakit. Sosokan kalian bertyping nggak tahu apa-apa. Demi konten, menjatuhkan saudaranya anjing. Saya tidak pernah menjatuhkan orang. Paham kau? Mojiak, kakek merah, paham kau? Udah, anjing. Sampaikan biar merasa. Sampai sebelum datang minta maaf saya akan bahas. Itu saya. Paham kau? Kalian kalau nggak tahu apa-apa diem. Apa salah saya? Salah saya apa? Salah saya apa? Saya salah apa? Itu pertanyaannya, jawab. Kalian Mojiak, kakek merah, jawab. Salah saya apa? Kamu mewakili dia, silakan. Kau teman dia, silakan. Salah saya apa? Saya rasa siapa? Naik kalian, Mojiak, kakek merah naik. Mewakili dia, minta maaf. Katakan, kau yang menurunkan. Berani nggak? Makanya kalau nggak tahu apa-apa, diem. Paham? Kalian nggak tahu di belakang ini apa. Supaya tenar. Sudah, supaya diakui dekat ke Bang Juma. Demi konten. Jadi kalau kalian nggak tahu apa-apa, diem. Dari tadi aku sabar kali baca typing kalian. Ya, Mojiak sama kakek merah, diem. Sampaikan orang yang menurunkan saya di rumah sahabat Bang Juma kemarin, saya katakan anjing. Udah, Bunda. Saya udah, katakan anjing. Terlalu sakit. Salah saya apa? Salah saya apa? Udah ya. nggak ada Ini, otak. teman-teman. Orang lagi baik-baik. Gini teman-teman, saya jelasin lagi ya. Kenapa sih ada hal-hal yang kayak begitu? Aduh, film gue nggak selesai-selesai ini. Udah berapa kali gue ulang. Enggak. Gini, kenapa sih akan ada hal seperti ini? Kenapa sih ada yang ngerasa ngartis? Kenapa ada yang ngerasa paling populer atau apa segala macam? Gini deh. Contoh, kita lihat contoh yang selalu saya jadikan contoh itu Bang Zuma. Coba lihat Bang Zuma mulai dari 2009 sampai detik ini udah pernah ngerasain yang namanya ditawarin duit, udah pernah ngerasain yang namanya penonton sampai 14.000 penonton Bang Zuma pernah, dan itu sering sekali. Karena apa? Karena itu di room saya. Bahkan ada pun yang pernah membentrokan saya dengan Hesti, karena Hesti dapat penghargaan dari TikTok tingkat 2. Tiba-tiba besoknya saya malah tingkat 1. Ada karena saya menyikapi dengan cara diem, dan saya menyikapi lewat belakang, Hesti begini apa segala macam. Iya kan? Ingat kan? Tapi kau iri sama aku, Bang. Kau iri sama aku kan? Tuh, kan? Kau iri Dia sama selalu aku. bilang, iri sama. Saya pun nggak pernah nyangka bisa mendapatkan tingkat level itu, level 1, dan dapat penghargaan di ini. Karena memang apa yang saya sadari adalah hal sensitif yang bisa membawa kita sok jadi ngartis gitu loh. Nah, maaf, saya bukannya ngebela Hesti. Memang Hesti orangnya kayak begitulah ya kalau ngomong apa segala macam. Tapi kalau untuk konsisten, beliau salah satu orang yang paling konsisten untuk buka Komal. Di balik dia nyari cuan, di balik dia cari apa terserah, tapi kita lihat kekonsistenannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lanjutkan tadi bahasanya, kenapa sih teman-teman, kenapa selalu ada yang namanya kayak ngerasa artis, ngerasa apa? Karena gini, pada saat debat, pada saat mengeluarkan kata-kata dan terasa hebat, itu pujian-pujian itu dari kalian juga. Wah hebat ya ini, keren ya ini, wah Ar-Rasyid keren, Ar-Rasyid hebat, logikanya begini, logikanya Ar-Rasyid mantap, begini. Itu pujian dari kalian juga. Kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, itu akan terbawa dan ngerasa kayak mau tidur tuh kayak anjir, banyak banget yang muji gua.
tersebut yang berpenyakit siapa? Yang penyakit itu adalah orang-orang yang ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, udah jelas orang yang berbuat seperti itu. Gitu loh. Emosi itu ketika ada, wajar. Wajar kita emosi. Wajar kita orang segala macam dengan. Nah, kenapa saya tidak seperti Hesti? Pernah saya seperti itu. Saya seperti Hesti segala macam pernah. Bahkan saya bilang seseorang yang melakukan hal itu bukan apa-apa kalau bukan saya. Dari tadi saya bilang, Paduka, Bang Hendra, Om Hendra, yang saya hormati sampai detik ini, orang yang paling baik yang pernah saya kenal sampai detik ini, beliau tidak pernah bilang, Bes, gimana Bes? Bes, ini Bes, menurutmu gimana Bes? Bes, kita panggil Bes. Saya selalu bilang, oh iya Om, orangnya ini Om. Banyak juga saya tolak, ntar aja lah Om, ini aja dulu kita utamain. Ini aja bisa kok orangnya begini, ini orangnya baik kok segala macam. Otomatis penilaian yang datang ke Makassar pada saat itu orang-orang yang dinilai baik di mata saya, di mata Bang Hendra, Om Hendra, di mata Bang Zuma dan di mata orang-orang lain. Karena apa? Karena kita pindah-pilih. Dan pilih-pilih itu juga bukan memang dari saya 100%. Ada juga dari Bang Zuma, ada juga dari Om Hendra sendiri, ada juga dari. Jadi api itu terbentuk dari seleksi-seleksi yang kita wajarkan pada saat itu untuk gabung bersama kami. Barulah kita bikin, barulah ditempatkanlah Ar-Rasyid di ketua penggiat media sosial. Yang waktu itu kenapa bisa sama rata ramenya? Karena semua tidak saya kumpulin di satu tempat. Oh, udah ada Bang Zuma di sini, udah ada Ustadz Sugi, udah ada Bang Handi Selebes. Oh ya udah, Ustadz Alif di komalnya Mbak Hesti dong. Nanti saya di komalnya Bang Wan. Nah terus Kores segala macam nanti di komalnya si A, si B, si C. Jadi semua rata. Itu yang saya lakukan. Tapi ketika semuanya sudah ini bukan berarti saya paling benar ya. Tapi itu yang saya lakukan sekarang karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Gitu loh. Nah, di balik semua masalah-masalah yang terjadi yang dirujukkan kepada saya, semua itu terlampir kepada saya. Ya sudah, akhirnya saya diem. Saya tidak bisa membenarkan diri bahwasanya semua itu tidak benar. Saya orang yang benar, saya orang yang begini. Nggak perlu. Karena apa? Ketika sudah mindset itu masuk ke pikiran orang lain, orang cerdas akan berkonfirmasi kepada saya langsung. Dan saya akan kasih tahu. Contohnya siapa? Alhamdulillah Bang Zuma. Alhamdulillah yang kita semua bangga-banggakan, donatur-donatur dulu pada saat itu, yang kita bangga-banggakan, konfirmasi langsung kepada saya dan mereka tahu kebenarannya dan saya berani bersumpah atas nama saya bersumpah demi Allah, demi almarhum bapak saya tidak akan mendapatkan tempat yang paling layak di sisi Allah kalau memang saya melakukan hal seperti itu janji saya. Tapi sayangnya ketika saya bersumpah seperti itu masih ada aja yang nggak percaya. Jadi ya yang masalah siapa? Masalahnya di saya atau orang tersebut gitu loh. Kalau mau membenci, hiduplah dengan kebencianmu, tapi jangan menunjukkan kepada orang lain. Tapi kalau lu memang mau klarifikasi, ya silahkan klarifikasi. Kalian menjadi orang baik dan benar. Ingat, Yesus menjadi Tuhan karena tidak ada yang mampu mengklarifikasi kepada Yesus tersebut. Karena percaya dengan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Sekali lagi saya ulangi. Yesus menjadi Tuhan karena tidak ada yang mampu mengkonfirmasi kepada Yesus tersebut bahwa betulkah engkau Yesus kalau kau Tuhan. Karena jelas Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan tidak percaya dengan kesaksian orang lain. Makanya dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Begitu rujukannya. Makanya kalau mau dibilang sakit hati apa segala macam, maklum untuk saat ini semoga saya mengucapkan seperti ini, ngomong seperti ini. Hesti juga pelan-pelan udah ikhlasin aja Hesti. Yang penting orang-orang udah tahu seperti apa bagaimana. Tetaplah dengan konsistensimu buka room untuk saudara-saudara muslim, berdebat apa segala macam, tetaplah seperti ini. Dan gue juga dengan tetap seperti asal kalian tahu dan Hesti tahu, udah 3 akun saya ke band. Dan itu berturut-turut 3 malam. Gue udah mulai sering. Udah maksudnya akhir-akhir ini saya udah mulai buka komal juga. Saya juga udah buka komal juga, tapi ke band. Alhamdulillah kemarin yang saya nggak nyangka, saya lagi ngomong, tiba-tiba udah 800 penonton, udah 700 penonton. Saya bilang, ya alhamdulillah ternyata masih ada. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah melihat saya, tapi dengarkan omongan saya. Ketika
ketika kalian tidak setuju dengan omongan saya, tinggalkan. Tapi kalau bisa menjadi edukasi dan untuk perbaikan kita ke depannya sama-sama, ikuti apa omongan saya, jadikan pelajaran apa omongan saya. Makanya saya juga selalu bilang, Bang Zuma ketika berbicara tentang A, B, C, D, E, F, G, ketika ada yang saya tidak setuju dengan apa yang kata Bang Zuma, saya telepon. Saya tanya, Bang Zuma, bener nggak kata-kata Bang Zuma? Begini deh, mungkin kamu nggak nonton dari awal. Jadi saya ngomong seperti ini, karena begini. Oh, makanya Bang Zuma ngomong seperti itu. Oh iya. Oke, ya udah selesai. Karena apa? Karena ada klarifikasi gitu, tabayyun dalam Islam. Tapi gini loh. Ya. Tapi gini, mereka ini takut banget kalau saya itu akan seperti lo gila. Oh, iya betul. Gini. Gak mungkin sekalipun. Ini ya, gak usah kan Ibes juga pasti sama seperti saya. Kami tuh pegang rahasia seseorang itu, gak akan mungkin. Insya Allah, demi Allah, rahasia itu akan kami pegang sampai mati. Itulah prinsip saya. Saya hanya bermasalah dengan satu orang, tidak akan saya permasalahkan dengan yang lainnya. Ya, tapi kalau tahu saya siapa orangnya, ini saya pribadi ya. Kalau saya tahu lah siapa orangnya, nah saya tidak bisa menahan diri saya. Ini saya orangnya. Terserah kalian mau ngomong apa. Saya tidak bisa menahan diri saya untuk mengatakan siapa ini kelakuannya begini. Kalau saya tahu siapa orangnya, saya akan menceritakan. Kami kalau jahat, guys, bukan kami tidak tahu siapa penjilat, siapa muka dua, kami tahu. Kalau kami jahat, kami katakan. Tapi kami gak seperti itu. Mau kau menjilat silakan, muka dua silakan, tapi jangan ganggu kami. Kami gak ganggu siapa. Tapi kalau udah ada yang menyenggol saya ya, ini harus saya tuntaskan sampai ada pengakuan. Tapi kalau dia tidak menuntaskan, maka saya akan terus bahas sampai di koma-koma lain. Bagaimana saya diperlakukan. Kenapa? Kenapa saya bahas? Saya perempuan itu untuk menghilangkan rasa itu nggak segampang itu. Menghilangkan rasa kesel ke suami aja bisa setahun, apalagi kesel sama orang yang tidak saya kenal. Nah itu ya, kesel sama suami aja setahun, apalagi sama orang yang tidak kenal. Kalau kami ceritakan, orang-orang di sini kalian pasti kaget, tapi kami gak akan melakukannya. Cukup yang bermasalah aja sama saya, itu yang saya hantamkan supaya dia tidak melakukan lagi. Gini Esti, kenapa ada orang seperti itu sama lu? Pertanyaannya gitu, kenapa ada orang seperti itu sama lu? Kenapa itu terjadi di TikTok gitu? Karena ya itu dia konten. Karena gini, sesuatu orang yang selalu menceritakan kita di belakang, melakukan hal-hal yang di belakang karena tidak mampu ada di depan kita. Udah gitu aja. Iya. Apapun itu, bagaimanapun hidup kita, sebagaimanapun kita berjuang untuk hidup ini, padahal kita lagi berdarah-darah nih, gitu kan? Tapi masih aja ada orang yang ngomongin di belakang, berusaha hal-hal yang tidak baik di belakang. Berarti orang ini tidak mampu ada di depan kita. Udah gitu aja. Dan juga sedikit saya bahas tentang yang tadi yang kita sebutin aja namanya. Bang Logika itu saya ada di upload, katanya saya sampai sekarang saya nggak tahu karena saya nggak mau tahu gitu. Saya katanya ada teleponan, ada rekaman telepon menceritakan tentang saya pesan cewek micet atau apa segala macam, itu betul. Itu aku dengar. Tapi maaf, fitnah aja nggak ke lu. Ada, namanya saya kok. Dijelasin namanya saya. Tapi fitnahannya yang lebih keras nggak lu, baluap gara-gara kau. Fitnahnya Ustadz Wapi, sialan. Boleh tahu pakai ini gara-gara kau. Fitnahannya aku baca, fitnahannya Ustadz Wapi. Gara-gara kelakuan kau lah. Sama satu lagi kelakuan kalian berdua. Paham kau? Itulah gini. Itulah makanya salah satu tujuan ya sebenarnya sih ya udahlah nggak usah diomongin di sini. Intinya begitu. Intinya adalah itu benar. Mesen perempuan atau apa segala macam itu benar. Tapi kan yang mesen lu harus klarifikasi. Gua juga di sini gak setuju. Lu harus klarifikasi, yang mesen lu, bukan Ustadz Wapi. Ustadz Wapi yang kena fitnah. Bukan Ustadz Wapi. Iya, Ustadz Wapi kena fitnah. Gua sengaja nggak ngomong karena gua maunya lu yang ngomong, karena lu yang punya kerja. Kasihan lu Ustadz Wapi yang difitnah.
Ustadz Wafi yang pesen dan bukan saya yang pesen. Tapi di antara satunya saya yang bayar. Tahu ya, satu lagi gue tahu, nggak usah disebutin. Ya udah. Tapi gara-gara Jadi, kalian berdua ini, gara-gara kalian berdua ini Ustadz Wafi yang kena berdua. Nah, tar dulu, nggak usah sebut nama. Masalahnya begini, satu hal yang saya pertanyakan, kenapa itu bisa bocor? Jadi, jangan gini, diam dulu Hesti. Diam dulu Hesti. Sesuatu yang akan menjadi bola guling kembali ke kita, bola berguling yang sudah kita lemparkan terus kembali ke kita, itu siapa yang melemparkan dan kembali ke siapa gitu loh. Itu intinya. Nah, jadi agak lucu memang, tapi udah nggak usah dibahas lagi itu. Biarkan itu semuanya yang seperti apa, bagaimanapun terjadi itu hal-hal yang berlalu lah gitu loh. Cuman pertanyaannya seperti tadi, siapa yang melempar bola ini sehingga bola ini kembali mental ke kita gitu loh. Jadi kalau mau masalah TikTok ini, sebenarnya kan kita tahu permasalahan TikTok ini. Kalau enggak ini Ustadz Wafi itu, ya biarkanlah dengan Ustadz Wafi. Ketika Ustadz Wafi difitnah apa segala macam, apakah Ustadz Wafi yang menjadi hal yang buruk apa segala macam? Orang percaya dengan fitnahan itu, klarifikasi aja ke Ustadz. Gitu aja. Tapi kalau tidak orang ketiga ini yang ngasih tahu si lo gila ini. Apaan? Orang ketiga ini. Iya, memang. Tapi udah nggak usah. Bahkan saya dengar tapi ya lumayan lucu di saya. Jadi maksudnya yang saya dengar sepotong. Jadi intinya bukan 1,4 tapi 1,2. Januari, jangan kau banyak kali kau mute Januari, biarin buat baca bahan. Udahlah, itu keseruan pada saat anak muda banyak duit. Udah gitu aja, anggap aja kayak gitu. Ya sih, laki-laki. Kami bukan manusia sempurna. Kami suka yang bening-bening. Tapi bela diri. Ya enggak lah, gila, masa gue begitu, masa gue begini, masa gue begitu. Enggak, bohong. Iya, gue suka perempuan kok. Apalagi dulu. Badua, kejadiannya di Batam kan? Iya, ember. Iya kan, lu tahu ya, bohong lagi. Kejadiannya di Batam kan? Aku tahu itu semua, tapi aku nggak mau tahu. Aku tahu, cuman ya aku nggak mau tahu siapa yang bermasalah. Biarkan dia selesaikan. Nah, itu aku orangnya. Aku tidak akan mengumbar ini. Sekali aku tahu semuanya, cuman aku tidak mau mengumbar siapa yang bermasalah. Dia selesaikan. Siapa yang bermasalah dia selesaikan. Begitu juga dengan saya. Saya bermasalah saya selesaikan. Nah itu. Emang nggak ada otak. Pada saat itu acara itu. Enggak lah. Tapi gini, teman-teman. Lagi-lagi saya bilang jangan pernah melihat sifat atau kelakuan orang-orang yang tidak baik atau yang seperti apapun. Nggak usah gitu loh. Kita semua ini punya aib. Kita semua ini punya. Gue bukannya sok suci ya. Kenapa gue nggak pernah klarifikasi dan bodo amat nggak pernah klarifikasi? Karena gue nggak mampu. Karena apa? Karena benar adanya. Seperti ini aja. Ambil ininya ada deh, ambil baik-baiknya. Kalau menurut lu diskusi sama Oten, gua sama Hesti versus Ibes versus Hesti, terus ngelawan Oten atau apa segala macam. Ya udah, dengerin aja apa yang dikeluarkan dari mulut. Kalau kalian nggak setuju, ya di skip atau jangan diterima. Kalau memang setuju, oh iya benar dikatakan atau menjadi candaan dan ketawa, ya ketawa lah, typing lah ketawa, kan begitu. Tapi kalau sudah sesuatu hal yang saya menjelek-jelekan Hesti itu begini, itu nggak baik, dia melakukan begini, apa Hesti itu begini, apa segala macam, terus tetap nonton, ngedukung, oh iya gue juga setuju, gue juga nggak suka. Nah kita cek sebenarnya penyakit itu dari mana, dari orang lain atau dari sini, gitu loh. Kita lihat dulu penyakit itu, apa sih yang kita mau irikan kepada orang?
Apa yang kita punya? Ini contoh nih ya, contoh nih. Contoh, gue pengusaha batu bara, duit gue miliaran, ya kan? Duit gue miliaran. Atau begini, saya seorang OB, duit gue pas-pasan, baru seminggu pertama udah habis gaji gue, tapi gue seorang OB yang cuman koar-koar di TikTok apa segala macam, tapi yang gue nggak suka adalah orang yang mempunyai perusahaan 4 mengepalai salah satu bank terbesar di Indonesia, terus mempunyai PH product house bikin film yang kalian tonton itu contohnya, terus mempunyai orang itu bikin usaha warkop, kafe. Orang ini bikin usahanya bukan main-main, tempat wisata, men. Tempat wisata usahanya, bukan warkop, bukan kafe, bukan apa yang modalnya cuman ya 100 juta udah jadi. Enggak, tempat usaha yang modalnya miliaran. Nah, terus membuat salah satu agensi atau salah satu outsourcing di bidang pengamanan. Nah, gue seorang yang gak punya apa-apa, pengen makan besok aja mikir, gue mau iri sama orang kayak begitu, gue mau hinakan orang kayak begitu, gue berusaha ngumpulin orang-orang biar orang-orang itu ikut benci sama orang yang hidupnya anteng-anteng aja, ngeluarin duit 10 juta seminggu juga bodo amat gitu loh. Dia makan dengan nilai 2 juta, 3 juta, itu orang beli HP tapi dia makan nilainya segitu gitu. Jadi ya ngapain gitu, nguras-nguras tenaga. Nggak akan pernah. Coba sebutkan saya satu contoh sesuatu hal yang besar yang kita lakukan lalu kita berhak untuk menghinakan orang lain. Apa yang sudah kita lakukan untuk bukan, nggak usah ngomong dunia ya, di TikTok ini dampak hal terbesar apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Jadi kalau cuman mau buka-buka aib orang, ya aib kita juga banyak banget loh. Salah satunya tadi yang kita bahas, itu aib loh sebenarnya. Nyewa-nyewa kayak begitu, ya kan, cuman tujuan hal-hal yang nggak jelas gitu kan, nyewa-nyewa hal kayak begitu. Cuman ya mau gimana? Ya kan, namanya orang berusaha membuka aib itu akan selalu ada dan terbuka aib itu sampai seluas-luas mungkin. Bahkan kalau ada yang mau ikut dengan saya terus mau menuliskan tentang aib saya, ikut sini, hidup sama gua, biar lu tahu aib gua kayak apaan. Ya kan, di satu kamar kayak begini, kancut gua bertebaran, kancut semua, bodo amat, ntar kalau mau di laundry baru dikumpulin. Itu aib tuh. Tidak semua yang kita lihat ini, wah hebat ya, woi ini ya, itu ya, apa segala macem. Ya, nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Semua orang punya aib, entah itu sifat, entah itu kelakuan, entah itu kebiasaan, entah itu perilaku. Ya, semua itu aib loh. Ini kalau gue siapa yang bisa menyangka kalau gue goyangin kamera gue di sini tiba-tiba ada cewek bening di sebelah gue, lagi nyimak, lagi main HP. Ayo, pakai pakaian seksi, pakai tentop, bisa aja gue goyangin dikit tiba-tiba ada cewek cakep gitu kan. Ke sebelah sini ada juga cewek gitu kan. Siapa yang tahu gue pernah kayak begitu, melakukan hal kayak begitu? Siapa yang tahu? Gue lagi live ada cewek yang lagi tiduran, yang lagi main HP di sebelah gue, di kanan gue juga ada cewek juga, iya kan, di depan gue juga ada cewek, ada 3 perempuan, tapi gue sibuk ngomongin agama. Siapa yang intinya si Ibes ini bangsat, udah itu aja. Iya, intinya gue bangsat, tapi jangan ikutin apa yang gue lakukan, tapi dengarkan gitu loh. Intinya dia bangsat, Ya, intinya itu aja. Dimaklumi. Jangan tuh kan langsung nggak asik sekarang. Enggak, itu salah satu contoh gitu loh. Kalau kita mau ngelakuin apa aja, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Ngelakuin keburukan apa aja, ngelakuin kesilafan itu kan setiap hari kita lakukan, itu kan bisa-bisa aja. Tapi apakah semua itu terekam? Apakah semua itu masuk ke TikTok pada saat kita diskusi lintas agama? Kan enggak toh. Kan begitu. Tapi gini loh Bes, yang aku bingungkannya gini, pada saat live kita lagi rame kita disanjung-sanjung, pada saat live kita lagi sepi kita nggak ada harganya.
Yang Ya, pertama. pada saat kau disanjung itu sadar tidak bahwasanya ada yang nggak suka dengan kau? Kau lagi rame nih, kau lagi rame. Sebenarnya dari dulu, nah tapi aku gak begitu, aku dulu masih berpikir positif Bes pada saat itu. Karena memang juga pada saat itu lagi rame roomku, jadi nggak ada berpikiran negatif. Ah bodo amat lagi gini-gini. Nah walaupun banyak curhatan ya kan, banyak curhatan aku tahu. Nah itulah karena psikologis hidup. Itulah psikologis hidup. Ketika kita ngerasa kayak ya sudah, room gua lagi rame apa segala macam. Ini juga pelajaran nih. Psikologis hidup kayak begini. Ketika kita rame dan mendapatkan, kita nggak usah munafik ya, kayak debat lintas agama. Tidak, saya debat lintas agama itu saya hanya ingin membela. Kalau ada yang ngirimin koin apa segala macam itu hadiah. Enggak, tidak. Kalau ada yang ngirimin koin gue doyan. Enggak, si Ibes yang harapin koin, gua kagak. Gua usah cerita kau. Dia ngarep, kalau gua kagak. Biar gua kasih tahu lu ya, saudara-saudara, biar gua kasih tahu. Si Ibes supaya bisa lab, supaya Bang Juba bisa datang ke rumahnya, dia pansos di rumahku. Pansos, tanya itu orangnya. Dia pansos di rumahku. Sampai akhirnya dia pansos, terus ada Bang Juba, dia bilang, "Bang, sekali-sekali masuk ke roomku lah." Dia bilang kayak gitu. Dia pansos di roomku, biar tahu kalian. Baru akhirnya dia buka room, sampai cerita kau. Udah. Dan banyak orang-orang yang pansos sama aku, banyak, cuman aku nggak sebut. Apa kabar Kak Nina? Masya Allah. Iya, room saya ke ini, room saya ke band. Tapi Kak Nina follow aja, nanti saya akan selalu muncul kok sih. Nah ya, Tunggu dulu. Tunggu dulu, aku belum selesai. Jadi gini teman-teman, hidup ini kan kadang di atas, kadang di bawah. Jadi room kita kadang rame, kadang sepi. Jangan nanti, ini kan lagi sepi. Jangan nanti rame lagi roomku kayak dulu. Kalian sibuk masuk ke sini mau menjilat. Nah, mau nanti jangan sampai kusebutkan nama-nama kalian yang penjilat. Kalian kalau nanti aku roomku rame lagi, kalian mau menjilat, tunggu aku berak dulu ya. Habis aku berak, kalian jilat 8 tatku sampai bersih tanpa cebok. Mau kalian? Mulutku jangan maju-maju loh. Intinya gini, ini dua orang ini merasakan hal yang sama dari satu orang. Intinya gitu. Yang kedua, kalau saya mengajak Hesti, udahlah Hesti tetap konsisten dengan apa yang selalu Hesti lakukan. Buka Komal, nggak usah dibahas akan hal itu. Tunjukkan suatu saat nanti Bang Zuma akan masuk di sini, berarti itu artinya adalah Bang Zuma tidak ada masalah apa-apa. Atau konten-konten gak ada sangkut pautnya sama beliau loh. Iya, memang tidak ada sangkut. Maka dari itu saya bilang, ya udah konsisten aja. Nanti kok ada kok teman-teman yang akan naik, yang ngebantu Hesti di sini atau apa segala macam. Intinya konsistensi aja. Masalah rame atau tidak rame, kita bisa lihat Bang Zuma aja itu masih dalam sehari. Ingat Bang Zuma itu begitu dia live apa segala macam, dalam beberapa menit ke depan itu nggak kurang dari 4.000 yang nonton. Itu masa-masa itu, karena memang algoritma yang naik turun. Ntar juga di masa-masa di mana orang tiba-tiba mood lagi pengen itu, kan yang namanya orang itu kadang kan sibuk kerja, udah capek. Tapi dulu tidak ada yang bisa mengalahkan penontonku dulu. Ya. Sombong kali Bang. Sekarang kalau mau sombongkan yang dulu, aku juga bisa sombongkan Hesti. Karena aku pansos di kau, akhirnya saya bisa mengalahkan kau. Peringkat ke-1. Dia dulu pansos sama aku. Biar kalian dulu. Aku aja sendiri ngadapin Noten itu sendiri dulu. Aku sendiri lawan Noten 8 sendiri. Itu penontonku tuh 5.000 sendiri. Cuma jadi kalau ada orang sibuk mau jadi artis, kita mah ya udah silakan kamu jadi artis, lakukan dengan caramu, tapi jangan menjatuhkan orang. Jangan kayak gitu caramu. Silakan kau jadi artis. Kayak si Ibes pansos sama aku, silakan, tapi si Ibes tidak menjatuhkanku. Nah begitu, karena aku tidak bermasalah sama si Ibes. Dia nggak menjatuhkanku. Sekalipun dia mau pansos silakan. Ini enggak. Mau supaya terkenal, mau supaya dekat, dijatuhkannya kan sakit. Gitu. Itu yang bikin kita kesel di situ. Jadi kalau mau jadi artis silakan. Lupakan saja. Tapi teman-teman juga jangan ikut-ikutan membenci juga ya. Teman-teman juga jangan ikutan. Ini bukan sok bijak lagi. Gue nggak mau nanti jadi kayak, wah gue ngajak
gue ngajak orang-orang untuk membenci seseorang atau apa segala macam, ya nggak begitu juga, nggak begitu juga. Gue nggak ngajak. Tapi kalau masih ada hal baik dari diri siapapun yang berbicara tentang Islam atau apapun itu, ya udah didengerin aja, didengerin aja. Lebih baik kita menjadi netizen yang bahkan hampir tiap malam juga yang orang yang disebutkan tadi itu kadang saya masih dengar, tapi karena saya sudah paham bagaimana cara diskusinya, bagaimana niat diskusinya apa segala macam, jadi kadang saya nonton itu jadi bahan ketawaan saya aja, bahan tertawa saya aja gitu loh, bukannya saya sok pinter, tapi ketika edukasi itu kita mau tunjukkan, kita mau bedanya begini diskusi ini. Kalau Bang Zuma itu edukasi. Ketika dia berbicara, ketika dia menjelaskan di luar penghujat, itu edukasi semua. Tapi kalau yang hanya ingin dilihat kelihatan lebih pinter, kelihatan lebih dominan, kelihatan lebih terlihat kayak gue pinter nih, gue tes lu bisa nggak kayak begini. Ya kalau menurut saya diskusi lintas agama itu tidak begitu, tidak menunjukkan kecerdasan atau lebih pinter siapa. Tetapi diskusi lintas agama itu bagaimana orang, dan kita harus paham orang ini beriman memakai hati. Kita arahkan ke pikiran agar apa? Ada guru kau di bawah. Nah, Masya Allah. Ini adalah salah satu donatur pribadi saya ini. Bang Sidik ini. Gua kalau lagi kesusahan yang gua telepon ya dia. Tolong. Ya, tapi tapi dia nggak ada otak. Masa dia nggak mau bagi ke janda? Kan itu nggak ada otak. Ya, Padahal dia tahu. Dia berbagi ke saya. Dalil Dia yang berbagi mengatakan ke saya. di mana Itu tidak dalilnya? menunjukkan Di fitnah. mana dalilnya? Nafkahi, duda-duda. Di mana? Di mana dalilnya? Coba sebutkan dalil. Nah, Bukan mana dalilnya? menghindari fitnah. Iya, menghindari fitnah, menghindari mana dalil dulu? Di mana dalilnya? Menolong Ya. duda dulu daripada janda. Mana? Dalilnya itu menghindari Nah, fitnah. asumsi. Tiba-tiba lu dinafkahin, ntar fitnah lagi. Nafkahilah janda-janda, bantulah janda-janda, sedekahlah janda-janda. Dia udah pernah menafkahi janda tapi gagal. dia gak ada otak dia, bukan aku ya sini, dia ya, bukan aku ya, dia ya, aku dokumen, bukan aku ya, aku dokumen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sidik, kalau kau gak bermasalah sama aku gak ngomong apa-apa Bang Sidik. Tapi kalau kau bermasalah baru aku ngomong, dia ya, bukan aku. Kalau dia menafkahi Duda tidak akan pernah gagal. Itu bahagia terus. Astagfirullahaladzim. Bukan aku Bang Sidik dia. Makanya kau kasih aku singa biar tutup mulut aku. Udah ya teman-teman ya, ini akun saya. Insya Allah saya akan live kalau kalian semua follow saya di sini. Nanti malam saya mulai lagi untuk menyaingi Hesti, ya. Nanti malam saya mulai live lagi untuk menyaingi Hesti. Oke teman-teman ya. Iya. Jadi kita ini ya independen aja ya, independen kayak dulu pertama kali ya. Iya, independen. Kayak kan, kayak pertama kali. Aku sekali lagi ya, yang 278 aku bilang sekali lagi ya. Dulu Rungku rame, IB saja sampai pansos sama aku biar tahu Glenn. Sampai akhirnya dia bisa buka komal. Tapi dia kurang ajar, gak ada otak. Dia akhirnya bisa mengalahkan aku. Tapi bagus, gak apa-apa. Bos siapapun kalahkan silakan, tapi jangan menjatuhkan. Si Ibes tidak menjatuhkanku. Dia tidak menjatuhkanku. Saya dapat nomor, tahu nggak nomor 2, nomor 1 yang dimaksud Ibes? Itu koin, gift terbanyak. Aku mendapat juara 2. Nah dapat si Badua Pini, kau mainkan dia kan, dia juara 1. Disainginya aku juara 2. Dia nggak terima, sakit hati dia, langsung disainginya. Wow, langsung dia juara 1. Tapi sebenarnya main dia nggak bagus. Mainnya cuma dia nggak kejatuhin. Mainnya Paduka, aku lagi lihat ini, lemparkan ini Paduka. Dia mainnya gitu, dia suruh orang. Kalah aku, tapi bagus, gak apa-apa. Aku gak dijatuhkan, aku gak sakit hati dong, karena aku gak dijatuhkan. Dia cuma minta tolong ke orang lain supaya dikasih. Teruskan, mulai kan. Itu dulu cerita dulu, biar tahu lain. Jadi gak ada menjatuhkan kami dua, gak ada. Dia pansos sama aku, belum pernah pansos sama siapapun, belum pernah. Tapi banyak orang yang pansos sama aku, terutama si Ibes, biar tahu lain. Sampai akhirnya dia dikenal. Yang tadi saya bilang, tapi benar itu terbukti. Ini komal yang paling konsisten. Bang Zuma dulu sering banget masuk di sini, sering banget.
Nah, Hampir terus- tiap hari. hampir tiap hari karena memang paling konsisten. Dan Bang Zuma pun juga ngomong konsisten deh, buka Komal sama seperti Hesti biar nanti ganti-gantian saya masuk. Bang Zuma ngomong begitu, itu jelas. Bang Zuma ngomong konsisten seperti beliau, nanti ganti-gantian lah, dan emang betul gitu. Nah, kalau untuk penghargaan itu kan hanya penghargaan, dan itu pun juga setelah dapat penghargaan langsung di blacklist, langsung di Nah, cuma 3 kali ya, si Ibes 3 kali ada ya, 3 kali. Si Ibes 3 kali, kalau aku jaga tanya, aku berkali-kali. Kalau pokoknya yang pendapatan itu ya sekarang kita ada di bab ngomongin koin ya. Jadi kalau ada yang ngerekam bodo amat. Itu per hari pertama saya dapat 9 juta, hari kedua saya dapat 14 juta, hari ketiga saya dapat 23 juta. Pamer ya Bes, beli HP 4 ya. Tapi enggak dong. Ya, tapi tahu enggak? Semua uang itu kalau mau dikumpulin, saya cuma dapat untuk saya dan keluarga, untuk anak-anak apa segala macam, saya cuma ambil 30%. Sisanya itu saya beli soundcard itu ada HP. berapa banyak saya beli. HP saya beliin. Ya pokoknya dibagi-bagi lah, intinya gitu. Bukan ini lagi-lagi bukan sok-sok kayak gue ini apa segala macam, enggak. Cuman biar maksudnya itu nanti nextnya ada lagi rezeki. Ternyata rezekinya mampet, nyesel juga gue. Sumpah demi Allah, Sekarang nyesel gue. Bes, Gua tahu. kalau dapatmu segitu kira-kira dapatku berapa? Apa? Kalau kau dapatnya segitu kira-kira dapatku berapa? Nggak tahu tuh berapa. Ya Kira-kira kalau lu kan aja. konsisten, kalau lu kan konsisten tiap malam. Kalau masalah tiap malamnya sih paling kayak 1,5 juta, 2,5 juta, 3 juta, paling banyak 3 juta tiap malamnya. Itu kan tiap malam kayak gitu. Enggak lah, paling banyak enggak segitu lah. Ini guru saya Kiryosmoto. Enggak lah. Beliau orang yang paling mendengarkan ketika kita berbicara. Beliau orangnya salah Cuman satu guru enggak, saya. iya, cuman si Kiryosmoto ini aku yang nggak sukanya sama si Moto ini, dia ini kayak gini. Kita kalau curhat itu dia nggak ngapain, maksudnya kita curhat dia paling lah, udah ikhlasin aja. Agak suka aku maunya kita perang. Nah itu, aku nggak suka. Aku maunya perang, maunya dia kasih kita itu saran yang buat kita, harus kayak gitu. Sebenarnya ilmu bijak yang saya terapin beberapa menit yang lalu dan 1 jam yang lalu saya bicara kayak gini, ilmu bijak dari beliau. Ambil aja. Ya sebenarnya dari dia. Tidak usah Nah, aku nggak suka. Aku maunya perang. memikirkan orang yang tidak suka sama kita. Karena apa? Itu bahasa dia tuh. Nggak usah dipikirin. Dan dia selalu menghadapi apapun itu dengan cara senyum. Udah, biarin aja. Iya, Udah, makanya aku bilang aku nggak suka kayak gitu. Aku maunya tuh Bang Moto ini ngomong, udah bunda lawan aja, cari sampai dapat orang. Aku maunya dia ngomong gitu. Makanya aku nggak mau curhat sama Bang Moto. Kenapa? Karena dia bilang, udah Bud, ikhlasin aja, namanya begini, begono, begana gitu dia kan. Aku nggak suka, makanya nggak mau curhat sama dia. setelah gue pikirkan apa yang dia omongin, bener juga. Dikasih tau ke saya, diajarkan kepada saya. Ya ngapain kita ngadepin gini, dia omongannya kayak gini nih, Bang Ibes, kalau kita ngelawan orang kayak begitu, pertama kalau kita menang untuk apa? Kalau kita kalah, kalau kita tetap kalah, tidak ada efeknya. Kalau memang kita benar, biarkan waktu. Nggak seru. Nggak seru. Bes, kau tahu nggak? Tuhan menciptakan 1 mulut 2 tangan. Oh iya. Oh, saya menggunakan 1 mulut. Saya menggunakan tangan saya untuk menutup telinga, terus merocos terus. Gitu. Aduh, copos lah biar Kiryosmoto seru. bijaksana, oh banget. Kalau lu, jadi gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang kenal beliau pasti tahu. Nah begitu juga dengan saya. Walaupun versi kalemnya itu beliau, versi barbarnya itu gue, kayak gitu. Sekarang seorangnya paling bijak banget tuh, ya Allah bijak banget gue, bijak sana bijak sini gue, ya kan? Nggak, udah paling bener. Sekarang dulu beliau ini selalu ngecover gua kalau ketemu, kalau gua naik ke room oten apa segala macem. Wah beliau yang selalu WA ngedukung dari belakang, hajar ini, kayak begini. Itu beliau, dan nggak pernah nggak. Sekarang doang yang nggak, karena saya sekarang udah satu perangkat.
Udah satu HP gue pakai, udah nggak dua, biar nggak di. Kalau aku nggak pernah pula minta bantuan kemana-mana supaya ini tanyain, dan nggak pernah. Aku memang apa yang aku tahu. Saja ngadepin orang bodoh amat, ngomong ntar belakangan baru klarifikasi bener nggak yang gue omongin. Lu mah begitu, kalau gue masih takut salah. Karena kan apa yang aku bilang betul, nggak asumsi. Udah lah, pertama lu perempuan, kedua penonton lu banyak, ketiga banyak yang dukung, menang lah kau terus-terusan. Kasihan. Itu enggak, penontonku sekarang turun loh, Bes. Turun. Apa? Turun penontonku sekarang. Oh, bukan nggak turun kayak lagi. dulu. Bedakan turun dengan nyusep. Ya. Bedakan turun dengan nyusep. 4.000 ke 200 itu bukan turun namanya, itu nyusep. Kalau 4.000 ke 3.000 itu turun. 4.000 ke 2.000 itu turun. Berarti gua juga nyusep dong. 200 itu nyusep. Berarti gua nyusep dong, gua nyusep. Gitu. Nyusep, udah bukan ini lagi. Kemarin juga gue live nih, gue buka live thread gitu. Itu ada 20 menit, 30 menit penonton 1 2 anjir, gue bosen, gue tutup dong. Gue anjir apaan sih ini? Kayak gue jadinya gue baper. Gue dibenci sama orang-orang yang udah nggak ada yang mau dengerin gue ngomong. Terus Ibes pernah buka room, guys. Ibes ini pernah buka room. Penontonnya itu cuman berapa ya? 5, 3, 5. Sekali aku naik, langsung naik. Semua penontonnya naik. Terus aku mau turun. Kok jangan turun di sini aja kok. Tapi akhirnya aku kabur. Penontonnya ikut kabur. Astagfirullah. Jadi itulah ya suka duka kita dalam diskusi. Jadi gini teman-teman. Menurut saya sebaiknya teman-teman juga apa namanya itu, kalau untuk mau terkenal, mau jadi artis silakan, tapi jangan jatuhkan kawan. Nah, silakan, tapi jangan jatuhkan kawan, jangan jatuhkan saudara sendiri. Silakan, nggak apa-apa. Itu dia. Jadi kayak saya, alhamdulillah saya belum pernah pansos kemana sana. Saya independen awalnya sampai akhirnya begini-begini gitu. Jadi ya teman-teman, saya kasih tahu kalau kalian mau jadi artis, mau terkenal, mau dibilang dekat sama si ini si itu, silakan. Tapi ingat, jangan jatuhkan saudaramu sendiri. Karena kalau kamu menjatuhkan saudara, mungkin ada saudaramu akan diam. Tapi saya tipe orang yang tidak diam. Saya speak up. Saya tipe orang yang suka speak up. Supaya apa? Supaya membuat contoh di luar sana, inilah orangnya. Supaya kalian tahu kalau orang ini nggak sebaik yang kalian lihat. Itu pertama. Kedua, supaya ada efek jerah dari orang ini, supaya tidak mengulangi kesalahannya. Ini dia tahu dong. Ini nggak tobat-tobat ini orang. Dari si Ibes, dari itu nggak apa tobat. Sampai saya kena. Sebenarnya itu kan nggak tobat. Sebenarnya banyak yang ngeluh sama saya, cuman jujur nih ya, jujur, tapi saya nggak usah ngomongin apanya. Banyak yang ngeluh, cuman keluhan ini saya bilang, ya gue nggak tahu, gue cuman menepis kayak gue nggak tahu, gue bilang, gue nggak tahu, coba hadapi, gue nggak tahu, soalnya udah kayak gitu aja. Di balik itu juga kenapa saya jarang live, karena saya ada kesibukan. Karena gini, takutnya saya nanti tiba-tiba nongol. Takutnya saya nongol terus di live, tiba-tiba saya ngirim singa, ngirim apa, entar gue dibilang babi ngepet, ya kan? Jadi mending hilang dulu, biar dikata kerja gitu kan. Tiba-tiba nanti gue ngirim singa, walaupun singanya masih berbentuk kucing ya lah, ya kan? Kucing, iya, masih berbentuk kucing singanya, ya nggak masalah gitu. Takutnya nanti tiba-tiba, ya nggak usah guys, maksudnya masalah kayak begitu udahlah, nggak usah kita apa, udahlah, ini aja apa ya, udah lanjut aja Esti, nggak usah lah ngomongin orang apa segala macam, tetap konsisten, nggak usah bahas itu, karena kalau kita di sini kalau apa baca dulu, balas dulu WA itu biar konsisten kok ngomong. Nah, balas dulu WA itu. Dari siapa? Dari janda mana? Anak orang mana yang belum kau kasih makan? Kau balas dulu itu. Gue yang dikasih makan. Bagus lah. Jadi kau mau kodo? Iya mau kondo saya. Lagi. Iya berarti kau mau kodo.
Ayo teman-teman yang punya rezeki berlebih, silakan kirim koin ke saya, minimal 2.500 koinnya biar saya bisa cairin. Biar bisa cairin. 2.500 koin itu alhamdulillah sudah bisa dicairin. Saya sudah bisa beli rokok, beli makan. Teman-teman ya, saya berharap banget tulus. Mending kita live kayak begini daripada ngomongin orang, kan begitu? Iya toh? Saya berharap kalau ada yang nggak suka sama saya, itu ada sultan, Bang Sidik kasih Bang Sidik. Wah, Dua Bang Sidik masih perkata. ada. Paus. Enggak, Bang Sidik jangan. Bang Sidik masih ada nomor rekening gua. Kirimin gue cepet bener. Kirimin gue cepet sekarang. Bikin malu aja nih orang. Bikin malu aja kok Bang. Loh, bodoh apa sekarang? Mau mikirin malu? Ya, mikirin malu. Sidik, kok nggak ada otak? Kok mau kirimkan dia cepet? Sementara kok nggak mau kirimkan aku 1 juta? I love you, Bang Sidik. Jangan sampai ku DM kok ya Sidik ya. Kok berani kirimkan? Di mana dalilnya bantu Duda Sidik? Kalau minta tahu diri. Lu kalau minta 1 juta, 2 juta tahu diri pasti. Lu minta 1 juta, 2 juta, mending cepet-cepet tapi sering. Bang Sidik begitu kalau gue. Gak ada otak kok Sidik. Tengok ku tandai kok ya Sidik. I love you Bang Sidik, I love you Bang Sidik, saya tunggu. Emang dia selalu menjadi salah satu malaikat saya kalau saya lagi rungkat. Bang Sidik, saya mau ngerokok, langsung tendong masuk. Tadi kau bilang nafkahi janda, aku penasaran loh. Yang itu ya? Yang mana? Yang itu bukan? Udahlah kau kayak maju-maju aja kau mulut kau. 10 kali 1 juta juga. Karena aku nanya. Cuman kan bang, kalau saya minta kan minggu ini 100.000. Entar bulan depan atau 2 bulan ke depan baru gue minta lagi. Kalau emang bener-bener kayak gini nih, nah kan udah gak ada oksigen ya kan, kayak gitu. Makanya udahlah teman-teman, tunggu saya akan kembali di dunia debat. Kita akan goncangkan dunia debat dengan gaya saya yang tidak akan pernah berubah. Tenang aja, kita akan sikat habis. Kita akan libas semua, mau hotel. Baca coba WA, jawab iya atau tidak. Jawab iya atau tidak, baca WA. Iya. Iya. Udahlah, udah kau banyak kali kok. Udahlah. Lebih udah. Sini. Sini. Astagfirullahaladzim. Tapi jujur kalau gua nanti ke Jakarta atau kapanpun itu, mungkin orang kedua yang paling pengen, orang ketiga lah yang paling pengen gua ketemu ya, salah satunya beliau juga diantaranya. Gua masih pengen nongkrong sama beliau. Sidik, nggak ada kok pengen ketemu sama aku Sidik. Gimana Sidik? Minta dulu aku nomor Sidik, kirimkan aku di WA nomor Sidik. Enggak mau, ntar lu minta duit lagi. Enggak mau wah. Enggak, kirimkan, aku mau nanya itu. Soalnya pernah aku ngomong ke itu, pernah bahas gitu. Kami bertiga lagi ngomongnya. Udah nanti. Ya makanya kok kirimkan, aku jadi kepo, kirimkan. Ya udah nanti ya. Sekarang, karena nanti kau lupa, sekarang kirimkan aku nomor Sidik. HP aku cuma 1 Hesti, WA kamu udah masuk, nanti ku baca. Kemarin dapat 20 juta beli HP 4, kok sekarang biskuit kali 1. HP 4 itu untuk gua bagi-bagi ya. Itu HP dulu. Teman-teman, kerennya gue dulu bukan cuma songkart yang gue bagi-bagi, bukan cuma headset yang gue bagi-bagi, bahkan HP yang gue bagi. Tuh kerennya gue. Tapi apa yang terjadi? Gue nyesel. Coba gue tahu kan begini akan aku tabung itu uang. Tapi orang yang lu kasih HP itu kan tahu diri kan? Oh ya, bukan ini maksudnya. Dan itu pun juga bukan dari gua langsung kayak bagaimana, lagi-lagi ya semua itu dari Om Hendra, dari Pak dia Haji nggak ada Doni, otak, dari Kak De. pansosnya sama aku dikasih HP orang, aku cuma dapat anak singa dari dia. Itu gak ada otak, pansos dari aku. Kau jangan tapi lupa, dapatnya cuma anak singa. Esti, kau jangan lupa paus yang aku kirimin berapa kali kalau kau pelihara itu udah jadi apa sekarang paus itu. Baik-baik lah kau. Ya kan? Berapa harga paus? Berapa? Hesti itu gua kasih yang kecil-kecil biar dia inget. Jangan dikasih 1 tapi dilupain.
Nggak ada. Padahal kalau bukan karena aku, dia nggak bakalan bisa ketemu satu room Bang Juma, nggak bisa. Biar tahu klien, dia masuk ke room sana, ke room sini, nggak pernah. Sampai dia bilang apa di room itu, masya Allah, terima kasih, aku akhirnya bisa satu room dengan Bang Juma, masya Allah. Sampai dia kayak gitu, biar tahu klien. Cuma aku yang bisa mempertemukan dia ke Bang Juma, biar tahu klien. Tar. Biar tahu kalian, jadi kalau aku nggak masukkan dia waktu itu, nggak bakalan dia tahu Bang Juma, nggak bakalan serum dia ke Bang Juma. Biar tahu kalian. Astagfirullahaladzim. Sedekah jariah Kak Esti sama Ibes, iya ya. Oh iya ya, sedekah jariah ya. Sini sama aku mana? Gue baru cek saldo barusan, belum masuk. Belum masuk kata Sidik. Belum. Aku nggak ada niat kok, Dik. Dia lagi sibuk-sibuk nggak sekarang. gitu caranya. Susah banget di telepon. Nggak gitu caranya, Bang Sidik. Nggak ada niat kau mau sedekah sama janda, Bang Sidik. Ini sebentar nih. Aduh, Abang. Tadi udah dibahas. Ibes beneran nggak isu yang disebarkan Taufik Logika? Iya bener. Bener, Bang. Bener itu. Jangan pakai koko. Pokoknya kebaikan, keburukan yang tersebar di luar sana, ya biasanya sih yang disebar itu keburukan ya. Tidak seperti itu. Nah, semua keburukan itu, kalau kalian percaya dengan tingkah saya yang seperti ini, dengan cara saya ngomong apa segala macam itu, ya itu pendapat kalian dan itu tidak masalah, dan itu saya tidak pernah mengambil atau berhak untuk bilang jangan percaya apa segala macam. Udah dengerin aja, terus jangan dicontoh, udah itu aja. Jangan dicontoh, dengarkan apa yang saya katakan, lakukan apa yang terbaik untuk dilakukan. Jadilah orang bijak, dengarkan kata-katanya. Kalau memang itu benar, jadikan pelajaran. Kalau itu salah, lupakan. Karena semua yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk itu datang dari saya sebagai manusia biasa yang selalu berbuat dosa di setiap harinya. Bang Sidik udah masuk, coba cek. Bang Sidik, nggak ada niat kau ngasih aku, Bang. Nggak ada. Aku udah nggak pakai kau loh. Bang Sidik, sedekah sama janda itu, Bang Sidik, itu lebih berpahala daripada maduda. Lagian dia beli rokok itu haram. Parah kali kok Bang Sidik, parah kok. I love you Bang Sidik, I love you Bang Sidik. Gak ada itu otak kok ya. malaikat laki-laki. Emang salahmu Ada apa? otak Salahnya Sidik. salah saya. Iya, ini namanya janda PS Duda yang lagi minta donatur. Gak ada otak. Janda pes tidak Masya Allah. Awas kok ya Sidik ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Sidik. Muah. Aduh, indah sekali. Parah kok. Indah sekali hidup ini. Tapi beliau itu gue jarang loh kontek-kontekan karena mereka sibuk banget gitu. Setelah dia balik ke maksudnya setelah dia ngumpulin semua usaha, bukan ngumpulin sih, lagi fokus usaha-usahanya di Manado, udah sibuk banget, nggak tahu dia lagi di mana. Tiba-tiba dia lagi di Vietnam, tiba-tiba lagi di Cina, tiba-tiba lagi di Hong Kong. Dia keluar negeri mulu dia, belagu dia, ngurusin barang-barangnya. Sidik, tunggu kedatangan. Tunggu kedatanganku. Masya Allah. Gitu. Kalau orang nanya siapa donatur lu, ada. Kadang-kadang Bang Zuma donatur gua, kadang-kadang Bang Sidik. Kalau Bang Sidik yang paling sering sih. Dikit-dikit tapi sering. Hesti, Parah kok ya Sidik. punya laptop kok sekarang Hesti ya? Alhamdulillah dari Sultan, Bes. Iya, motor juga punya. Sebenarnya teman-teman, dia tuh yang ini, motor udah, laptop udah, cat rumahnya baru, punya meja, punya kursi. Udah lama ini, belum dicat. Udah lama, udah mau 2 tahun belum cat. Kok itu sekarang cover handphonenya atau apa segala macam tuh belagu kali ini sekarang. Syah. Udah makannya juga, kalau makan itu update status. Ih, keren kali. Kan aku biar bagaimanapun masih gak ada niat kau mau sepak juga kok Sidik ya. Jangan sampai naik darahnya Sidik ya. Sidik, kau parah kok Sidik. Lu kenapa? Kasih aja mawar 3 Sidik. Kasih aja. Kalau Esti nanti lebaran ini lama kali Sidik lebaran. Astagfirullahaladzim. Dia lebaran sekarang pula aku minimalisir. bilang.
Sidik sekarang meminimalisir yang terjadinya fitnahan-fitnahan. Jadi Parah dia- kok Sidik. Masya Allah, Bang Kirios Moto. Ini lagi Bang Moto ini, mawar cuma 2 juga, ngapain pula? Cuma 2 pula lagi mawarnya Bang Moto. Bikin malu Makanya, aja Bang Lesti, Moto. kayak aku kau bercukur, biar rambutnya pendek bercukur. Kalau dikasih sedikit itu bercukur. Gitu loh. Enggak lah, aku nggak mau bersyukur. Masa segitunya kalian? Ya. Enggak. Selagi Hal itu kecil. belum. Hesti, hal kecil akan menjadi besar kalau kita bercukur. Enggak setuju. Enggak setuju. Tuh, Enggak setuju. Pandi Ahmad dateng. Tuh, Pandi Ahmad dateng. Ini juga nih salah satu artis kita. Alah, Pandi lagi mawar cuma Iya. sama aku. Itu. Enggak, aku nggak mau syukur siapapun dapet. Enggak. Aku nggak mau bersyukur. Pokoknya aku kalau paling kecil 500, gak mau tahu aku. Banyak kali cerita kau, nggak bersyukur kau. Kau deh, ya Allah. Orang mulut kau Hesti, kau sadar tidak orang mulut kau yang tidak kenal aja kau merasa. Dia ngeras, nih gua nggak kenal lu nih, gua jadi body typing, gua nggak kenal lu nih Hesti. Tiba-tiba lu ngerocos aja. Gua ngerasa Bodo amat, gak mau tahu aku. Lu tuh lagi Gak ngerasa, mau tahu gua aku, bodo ngerasa amat. kayak, gua nggak kenal lu nih, tiba-tiba lu ngerocos, gua dateng, loh kok dia ngata-ngatain gue? Gitu, saking pedesnya kata-kata kau tuh. Kalau ngomong. Bodo amat, mampus itu. Minta kok maksa, iya aku suka maksa-maksa. Gak mau tahu aku. Yang saya tahu Pokoknya gini aku nih teman-teman, yang saya tahu terakhir ini tidak masalah saudara-saudara muslim mau masuk ke rumah mana aja itu sudah tidak masalah, asalkan jangan ada fitnahan-fitnahan atau jangan ada omongan-omongan yang tidak baik lagi. Udah gitu aja, kayak saya nih sudah boleh naik di room apologet api, sudah boleh. Emang dari dulu boleh. Baru aja kau bahas, kau ditendang dari situ. Sekarang kau bilang dari dulu boleh. Banyak Kan kali memang cerita. dari dulu boleh. Buktinya kok ke roomku bisa masuk kok, baik cerita kau. Iyalah ya. Pokoknya gitu ya teman-temannya. Kalau mau ada yang mau sedekah, ada yang mau, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja dilempar, nggak usah dikit-dikit, langsung. Terima kasih untuk saudara Akhimoto dan itu guru saya. Terima kasih banyak sudah selalu mendukung untuk mengajarkan saya arti sebuah kehidupan di muka bumi ini. Anjay. Udah gitu aja intinya. Lebih dewasa Ibes dari KST. Emang iya Ibes lebih dewasa, kenapa rupanya? Kalau abangku, kalau tua itu udah pasti Hesti. Tapi kalau dewasa itu sebuah pilihan. Bagaimana kita menyikapi suatu hal itu membuat kita dewasa ke depan. Enggak, terkadang si April, kamu kenapa kamu yang panas? Sementara Bang Moto sama Sidik no problem loh. Panas Hesti. Kau Enggak, ini kadang si April. Dari tadi typingnya tengok itu. Si April pula yang sensi, yang panas. Sabar, Si Moto teman-teman. aja nyantai. Malah ketawa-ketawa dia. Si Saya Sidik kasih juga tahu. nyantai, malah ketawa dia. Malah dibilang Sidik lebaran aja mau dikasih. Kenapa kamu yang sewot April? saya kasih tahu teman-temannya. Orang ini yang di atas, April, kau yang sewot. Sumbu pendek, itok satu ini sumbu pendek. Jadi dia jadi kena dikit habis kalian itu penuh telinga. Kalian nggak bosan apa? Penuh telinga kalian tuh. Kalau dia ngomong izin. Ada lagi nih, Bunda Hesti semenjak Komal sepi kok ngamuk-ngamuk ya? Tidak pernah. Dia mau rame, mau sepi, kalau mau ngamuk-ngamuk aja. Bahkan ada Bang Zuma aja dia tetap merocos. Dia paling orang yang tidak sopan. Kalau ada siapa aja, kalau dia mau ngomong, nggak peduli. Bang Zuma bahkan pernah loh diamuk sama Bang Zuma. Bang Zuma ngomong, berisik sekali nih room. Sampai dikatain apa? Sampai dibikin juru Lesti cerewet. Bos, gungs. Nah ini kawan kita. Gue kau lagi satu gue. Kata si April gue arogan, April dia. Kenapa rupanya? Aku coba aduh Guk, jangan bikin malu kok Guk. Jangan sampai ku kasih tahu kau kerjaan gua apa. Gus. Astagfirullahaladzim. Cuman segitu doang kau Gus. Mana kereta api Gung? Mana kereta api? Nih yang bilang gua arogan nih, sama pas pampers aja gua arogan nih. Itu pas pampers tuh. Jadi gini teman-teman. Banget tadi ya. Nih, saya kasih tahu teman-teman.
Kalau 88 itu cuma 0,25, 0,60. Cuma segitu teman-teman. Tapi kalau ada umpamanya 2.5K, nah itu baru dicairin. Itu cairnya 150, 200 segitu teman-teman. Nah, kira-kira gimana caranya ini? Yang di atas ini kita jadiin 2,5. Biar bisa dicairin. Biar berkah teman-teman. Lah, lebih enak Hesti, lebih enak kita diskusi kayak begini, ngobrol santai kayak begini daripada kita ngomongin orang. Udahlah, mau di framing, Ibes nyari koin apa segala macem, dia nggak tahu aja usaha gua. Emang dari dulu di framing. Emang dari dulu si Ibes di framing cari koin. Kalau ada yang bilang Ibes cari koin, iya, cari Emang koin. dari dulu. Siapa yang bayangkan Hesti, siapa yang nggak demen setiap tutup komal itu nyairin duit 2,5 juta, 3 juta, 2,5 juta, 3 juta. Siapa coba yang nggak demen kayak gitu? Jadi nggak usah. Emang Ibes dari dulu. Nggak usah Tapi memang gede-gedein. Oh, dia cari koin, cuma cari koin. Iya. Lu pikir gua robot? Nih. Lu pikir gua robot? Terus duduk kayak begini, nah, turun bro, terus melayani oten-oten yang a i u e o. Astaga bro, karena ada duitnya dikirimin koin. Nah, koin ini nanti gue pakai nggak mau terkenal tapi malah dikenal. Gue pakai tidur nyenyak. Begitu teman-teman. Oi, gue nggak mau terkenal kan? Dikenal gue asik. Udahlah teman-teman, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Nggak usah lah yang kayak, bukan sih, yang alhamdulillah dari tadi di sini orang-orang yang baik-baik semua, orang-orang yang waras. Tapi mungkin bisa aja ada yang rekam apa segala macam, orang-orang yang mempunyai niat nanti di framing, Ibes cari koin. Iya, gue cari koin. Jadi kalau ada yang mau ngirim koin, datang ke komalku, lepaskan semua koin yang ada. Gue jadi gila. Aduh. Ibes, Gimana kalau kita gini ya, Bes? Kalau tanggal 16, insya Allah nanti. Di Bandung itu, Bes, yang ke Bandung. Insya Allah. Cuman belum ada undangan sih. Maksudnya kayak mungkin ketemu dengan Bang Zuma atau apa segala macam, mungkin ketemu tapi di tempat yang lain atau apa segala macam. Mungkin kali aja kita bisa lebaran di sana, saling memaafkan gitu kan, saling peluk lagi, kembali lagi jaya. Akan kita jadikan sesuatu yang meredup untuk jaya lagi. Kali aja. Ya amin. Itu. Kok mau datang, Bes, ke Bandung tanggal 16? Ya, insya Allah kalau diberi kesempatan dan ini cuman DDT nakidui. Bang, tapi lu juga lama-lama, Bang Gung ya, lu juga lama-lama emang lu maunya ngirim begitu, udah dibilang segini itu nggak bisa dicairin. Nah, kalau 25K, Saya tuh bikin malu aja tuh si Abu itu. iya, gitu. Amin semuanya. Intinya kita doa bersama kita hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Semoga keluarga kita diberi kesehatan selalu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita. Amin rabbal alamin. Dan semoga langkah kita tiap hari, ucapan kita, pandangan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu. Bang Agung ikut tanggal 16 September, Bang Agung, bulan depan. Bang Agung ikut gak? Insya Allah ikut. Ini kalau ada yang ngirimin gue singa 3, ikut gue. Kalau ada yang ngirimin gue singa 3, ikut gue. Tapi ya iyalah, aku juga kalau ada yang ngirim singa 3 ikut juga, Baluap, gak ada otak kau. Baik-baiklah Hesti, kau pikir saya pulang anak-anak saya nungguin di rumahnya? Belum nanti ke Bandung urusan. 3 singa 6 juta Baluap. Ya baru 6 juta Hesti, saya butuh duit 12 juta kalau mau sekali Baru pulang. katanya. Iya, Kak, saya sekali pulang dari sini ke Jakarta itu harus
Duit segitu. Rentetan giat udah menanti belum pulang udah sebulan. Wah, belum pulang dia udah sebulan. Parah kok, Bang. Ya Allah, anak ayam aja aku nggak punya katanya. Tadi si Des. Ini loh, kayak alhamdulillahnya adalah ketika kita bercanda kayak begini dan ketika saya ngomong-ngomong kayak begitu, orang-orang yang benar-benar dukung kita itu dia akan menjadikan itu sebuah candaan gitu loh, itu sebuah lelucon. Jadi mereka menikmati dengan ketawa gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak suka dengan kita apa segala macam, ketika kita ngomong kayak begitu, ya pasti akan tetap membenci dan tetap kayak apaan sih kayak gitu. Itulah hidup. Ketika positif itu kita jadikan sesuatu hal yang membuat kita baik-baik aja, itu akan menjadi suatu hal yang candaan buat kita semua gitu loh. Tapi kalau kita memang dasarnya adalah kebencian kepada seseorang, ya kan udah mandi katanya. Diam kok Major. Udah mandi? Belum. Ya ampun, masih ada aja yang inget. Belum, tapi memang benar belum. Kan dibilang, gua tuh keluar kalau gua tuh mandi kalau ada yang mau keluar. Kalau kita mau keluar gitu loh. Kalau nggak mau keluar, ya ngapain mandi? Ya kalau mandi kalau ada sabun jadi di situ belum ada sabun. Udah mandi. Itu inget banget gua, begitu gua buka live penonton 800, 1000, apa yang mereka typing? Pertanyaannya udah mandi belum, Bes? Buset, Belum mandi dia belum. Bes emang nggak mandi? Iya, emang belum mandi. Ini kan yang tadi ngeliat, yang semalam ngeliat saya live kan saya masih pakai baju ini. Siap, Nadia, terima kasih Nadia Situmorang. Terima kasih banyak sudah menonton di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan untuk yang lainnya, terima kasih banyak selalu mensupport Komal ini. Dan semoga kita sehat-sehat selalu semuanya, teman-temannya. Jadi jangan lupa diisi WL-nya. Ternyata WL-nya nggak ada, teman-teman. Dan ini juga untuk diam Komal. Dan untuk ini, untuk menjadi anggota dari Hesti Sinaga 01, silakan di tab Love Orange-nya teman-teman. Asik. Masih ingat gue ya. Tapi sultan-sultan udah pada berkurang loh, Bes. Ada. Tunggu gua kumpulin semua. Santai lu, santai. Tengok Pak Haji Tony juga udah nggak ada, gitu kan? Bang Jia juga nggak ada. Udah berkurang sultan. Ya kan mereka lagi sibuk dengan aktivitasnya, banyak yang harus dikeluarkan biaya-biaya lain. Kita datangkan donatur sultan-sultan yang baru kita akan datangkan. Tenang aja lu, Sesti. Santai aja. Santai lu. Aku alhamdulillah sultanku sekarang itu Mbak Nina aja. Ya ampun, kemana aja Mbak Parah. Ibes isunya pesen cewek micet. Iya, dibilang iya. Capeknya aku jelasin itu. Ketik nomor rekening berdua. Berdua. Gue suka nih. Agus nih, gue suka nih Agus. Ini beneran nggak dia nih? Tapi dia followersnya gede tau. Dia 38. Nanti serius gak itu? Abang serius gak itu? Abang DM aja ke saya. DM-nya begini. Mana nomor reknya? Dengan senang hati, dengan riang gembira. Kalau serius gak itu, Bang? Lu, Bang. Tapi itu beneran gak? Kalau lu di depan gue cium kening lu, Bang. Cepet katanya, Bang, gak bisa Bang, kita lagi live. Kecuali abang catat nomor WA aku, nanti kirim nomor Ibes. Ini nomor WA aku, Bang. Bang, enggak Bang, saya BCA Bang, 1280 179201. Abang izin ya Bang ya, saya nggak bisa cari. 1280 179201 BCA. Oh, dia hafal nomor rekeningnya. Gua hafal. Coba Januari, coba nomor WA aku. Typing Januari, aku nggak bisa typing. 80 17 Januari 9201. Tuh Bang, gua ya ampun. Gua nggak bisa hafal. Gua ketik. Nomor gua atas nama Idul Bestam. Wah, Masya Allah, rezeki memang tidak ada yang tahu. Subhanallah.
Aku nggak hafal. Pokoknya kalau ada orang yang nggak suka nge-framing apa segala macam, puas lu hari ini nge-framing. Kita bikin framing yang terbaik hari ini. Tapi ingat, Bang, catat nomor WA aku aja bang. Nomor WA aku 0813. Teman-teman ribet, dibantu Hesti. typing di bawah. Lu tahu nggak orang tajir nggak suka ribet, Hesti? Paham nggak lu? Enggak, aku nggak ini, nggak hafal. Ini nomor WA aku bang 0813 ditambah itu udah katanya. Gila cepet Serius, banget. Bang. Serius itu. Katanya Bang. gila. Bang serius. Berapa bes? Gila. Gila di 0813 ditambah 7858 ditambah 1264. Itu nomor itu WA aku. Berapa bes? Banyak. Bang itu nomor WA aku ada di bawah. Serius bes? Penasaran gua. Bang itu nomor WA aku ada di bawah bang. WA aku bang, biar aku kirim nomor rekeningku. Aku nggak hafal. Gila orang baik ini. Sumpah orang Berapa baik bes? ini. Berapa bes? Belas OTW mati bang. Diam. Gue mau ngedoain beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi di setiap langkahmu, Bang. Usahamu, semua keluargamu dan semua apa yang kau niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan apa niatmu dan semoga gua nggak tahu deh. Gua nggak tahu. Berapa sih dikirim? Bang WA aku dulu bang, biar aku kirim nomor rekening bang. WA aku bang. Teman-teman, aminkan setiap doa saya. Semoga Bang Agus ini selalu Berarti kalau dari cara bicara kayak sejuta deh. Sejuta. Bang mana aku belum di WA, itu nomor WA aku di bawah bang. 0813 ditambah 7858 ditambah 1264 itu nomor WA aku bang. Nomor rekening aku nggak hafal. Orang seperti beliau tidak mau ribet. Nggak hafal aku. Makanya bikin BCA yang sedikit. Pasti kalau lama nggak ngerti gak jadi cepet. Aku nggak hafal. Saya doain dong, abangku, Bang Sidi. Itu nomor WA bang. Aku nggak hafal lu. Tuh ya deh nih, teman-teman nih aku cari di sini nomor. Aku nggak hafal. Dia nggak mau WA ya. Berarti langsung itu ya. Lagian pun di ini aku nggak bisa cek. Ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa, nggak dapet. Sebenarnya nggak hafal nomor rekening. Ya. Berarti nggak rezeki aja. Nggak, nih sumpah nih orang Ya nggak baik, rezeki nggak tahu bes. malaikat. Gua nggak tahu. Allah akan selalu mengirim Ya malaikat. namanya aku nggak hafal nomor rekening bes. Coba aku cari. Aku cari ya. Aku nggak hafal, nggak bisa. Udah usaha cepet. Gila. Mana ya? Gila. Udah kan terbukti kan. Kita kumpulkan atau kita adakan yang justru yang kayak begini-begini tidak usah koin-koinan, karena apa? Koin itu dipotong. Beliau yang kayak begini-begini, orang-orang hebat kayak begini udah langsung aja, nggak usah muluk-muluk. Subhanallah. Bayangkan, ya Allah, gue jadi sedih, celah. Ya udah, ini nomor rekeningku bang, ini nomor rekeningku. Teman-teman dicatat ya. 5568 panjang kali. Wah, panjang kali Tulis nggak lah. ngerti. Aku Nih teman-teman tolong dibantu ya. 5568 plus 01 plus 0285 udah diam plus Hesti. 38 Hesti, plus Hesti, 533. Hesti, kau WA aja ke aku, WA aja nomor rekeningmu ke aku, nanti aku kirim. Ya. Oh gitu ya. Ya, Itu tadi ingat. udah itu. Ya, ingat pajaknya 30%. Dia pakai pajak, gak mau aku bang. Bang itu bang, itu bener Ati bang, Ati itu bener tuh. 5568 01. Oh 1 juta betul aku kan, masya Allah. Bang itu nomorku bang, udah di itu bang, udah 5568 itu betul bang nomorku. Ketika Masya Allah, candaan menjadi serius. Masya Allah, ya Allah, padahal aku tadi pengen makan tuh. Enak gak teman-teman? Bercanda kayak I love begini, you. apa segala macam. Allah langsung menurunkan rezeki. Udah Rasid dari titip ke Gulu. Kata abang itu dari titip ke lu, gua kirim nomor. Ya, abangku. Makasih ya bang, ya Allah ya Rob. Lumba dah, Masya Allah. Pada tadi, sumpah aku tadi mikir loh, aku mau makan tapi duit. Lu goblok lu. Allah Akbar. Gue tadi mikir ke situ, aku mau makan tapi duit. Aduh, makasih ya bang, makasih ya Allah. Nah, teman-teman, kalau dia serius, Masya Allah.
ya kan? Sujud syukur ya bang. Nah, Belum mandi kita- wajib kita- aku. Kita kumpulkan orang-orang baik, kita kasih Masya jamuan Allah. terbaik, kita berikan edukasi terbaik untuk orang-orang yang Thank you, I love you. orang-orang kayak gini. Tapi kau dapat lebih, kau dari Sidik juga dapat Sidik. Kau sama aku belum selesai. Udah lah Hesti, banyak kali cerita kau Sidik, nggak kau sama aku belum selesai Sidik. Aku nggak mau tahu Sidik. Kau sama aku belum selesai Sidik. Aku nggak mau tahu. Ya, tadi kau kasih dia, aku nggak Sidik. Aku nggak mau tahu Sidik. Kau sama aku belum selesai Sidik. Jangan sampai aku tempelin kepala kau Sidik. Ya. Kau tadi kasih dia, aku nggak ada kau kasih. Ya Sidik ya. Iya kejar, kau kejar dia. beliau ini kayaknya ya, beliau ini Bodoh udah amat. udah lama ngikutin Biarin. Hesti. Udah lama Biarin. ngikutin Hesti. Hesti, beliau ini udah lama ngikutin Hesti. Enggak baru, malah aku baru tahu beliau. Masya Allah, I love you. Sultanku cuma Mbak Nina. Hah? Baru, berarti dia dengerin kita dari tadi ngomong. Masya Allah, I love you bang. Sultan baru, padahal kita bahas Sultan, gak ada Sultan dah hilang. Nah, makanya aku bilang, I love you. sabar. Kita kumpulin orang-orang baik, tapi tidak usah melalui koin. Kita melalui I dari love belakang you. aja. Tapi tenang Bes, tapi untung gua telepon lu kan, berarti artinya lu dapat rezeki hari ini. Coba gua gak telepon lu tadi. Oh iya, iyalah. Ya, simbiosis mutualisme. Di mana kita sekarang ngobrol apa udah lah Hesti, kamu lah yang paling menang Hesti, udah. Gara-gara kamu lah semuanya. Udah ya. Dia, biar kalian tahu ya, IBES ini terkenal gara-gara gua. Biar tahu kalian. Biar tahu kalian. Iya, itu rezeki IBES tadi dia. Maksudnya tuh si IBES masuk ke sini, aku telepon. Tanya dia. Si IBES tadi nggak ada di sini, aku telepon, "Bes, masuk ke roomku, ada mau aku bilang." Masuk dia. "Bang, makasih ya Bang, I love you." "Bang, I love you." Bang, tapi Bang dengerin Bang. Bang, sering-sering ya Bang. Enggak gini loh, gini ya teman-temannya. Enggak, ada satu hal juga yang mau saya sampaikan. Gini teman-teman, ketika dulu kita selalu mendapatkan hal-hal seperti ini apa segala macam, ini baru langsung tiba-tiba kayak berasa di hati gue kayak suatu tanggung jawab yang harus kita jaga gitu loh. Maksudnya kayak ketika ada orang yang baik sama kita, orang-orang ini mengenal kita karena kita seperti ini, menyiapkan koma, debat lintas agama, menjadi benteng terdepan bagi pemurtatan atau apapun itu kadang kayak menjadi kayak, ya ampun, berarti gue nggak boleh nih asal ngomong nih, gue nggak boleh asal ngerocos. Karena apa? Gue cuman bukan bagian orang yang buka komal untuk menyiapkan tempat debat diskusi lintas agama. Karena kalau di saya pribadi nih Hesti, gue nih buka komal memang gue sendiri yang ngadepin gitu loh. Makanya kadang gue cepet nih sekarang, gue lagi mikir nih gimana caranya gue ini kalau buka komal nggak selalu gampang ke band. Karena udah selalu begitu gue banyak ngomong itu gampang banget ke band gitu loh. Itu jadi beban loh untuk gue pribadi gitu. Kalau iya WA aja, astaga. WA. Ini tak baca WA-nya. Lagi komal dulu. Barusan ada ini nih, barusan ada subhanallah. Ya begitu gitu loh. Bukan berarti kayak kesenangan, wah teruslah apa segala macam. Terima kasih banyak, begini begitu. Bukan, tapi sebuah tanggung jawab di mana kita harus konsisten buka Tapi komal. Bes, Sultan Tati gila banget loh. Kita baru kenal beliau. Iya, Beliau iya. langsung kirim dengan jumlah segitu, Bes. Gila kan, Bes? Mantap. Iya kan? Biasanya Iya. kita tuh kalau apa itu dikirim itu 200 buat kopi, 200 buat ngemil gitu. Jangan sebutin nilai. Ya, mau maaf. Tapi maksudnya itu fantastik loh, keren banget. I love you. Iya makanya Baru Sultan baru gitu loh. Dia kayak uang itu jangan-jangan nggak berarti sama dia, Bes. Jadi kayak kentang goreng. orang ini maksudnya gini, Bi, bukan masalah kayak begitu. Kita sudah merasakan dan yang seperti beliau ini banyak sekali. Maksudnya dulu seperti beliau ini banyak gitu loh. Nah, di mana ketika
ketika kita sudah mendapatkan akan hal ini, kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan orang-orang baik seperti ini, kita apa ya? Yang nggak mikir. Tuh ada yang nelpon kau tuh. Janda mana yang nelpon kau tuh? Iya. Aduh. Dia sekarang duda guys. Kabar baik, alhamdulillah kabar baik. Ibes sekarang sudah ya. Jadi kalian yang mau naksir, yang mau jadikan Ibes pelondong kalian silakan. Ibes langsung malam mingguan ya. Jangan lupa kau transfer ke aku Baluap. Awas tuh kalau nggak transfer. Gua suruh orang nyalip lu biar disembah. Iya, jadinya kan kayak begini, kayak pengen pamitan atau apa segala macam. Jadi Iya, kayak dihabisin nama Ibes. kayak apa? Aduh. Enggak inilah. Kayak apa sih Bes? Ngomong aja lu susah banget. Oke, teman-teman ya, nanti malam saya sebenarnya mau ketemu orang gitu, maksudnya ada urusan. Karena saya udah 3 hari nggak ke kantor, saya harus ketemu orang, terus banyak. Iya, akun bukan sebenarnya. Jangan lupa lu langsung TF Baluap, awas tuh nggak TF ya. Iya, Esti, nggak mungkin gue. Astagfirullahaladzim, kau Esti. Nanti langsung kabarin kalau udah dikirim. Iya. Untuk teman-teman semuanya. Takutnya lu malam mingguan lu sama janda, lu habisin tuh sama janda. Nggak ada malam minggu di hidup gue, kerja gue bukan karyawan. Ya lu mendasar sama janda, lu kan udah pesen kemarin, lu pesen cewek gituan berapaan? Nggak lah, 300. Nanti beliau dengar salah paham. 300 kan dibayar. Ya kan gua nanya lu pesen berapa? 300. 1.200.000 semuanya. 2 orang. Ya. Wih gila, hotel mana Glenn? Tapi menimbulkan hal seperti ini kan, keren kan? Cara-cara gue kan? Hotel mana Glenn? Hotel mana? Kayaknya hotel Bali deh 100.000. Hotel Bali itu di murah 100.000, kok nggak di Wisma 30-70. Ya, mak dia ceplip gak ada otak deh. Dia lagi balas WA. Balas WA-nya dari atas kayak gua. Balas WA-nya kayak gua dari atas biar gak ketahuan kalau kita lagi aktif. Ya kan? Inilah kalau kita nampak kali balas kali buka WA ya kan. Jangan lupa transfer, awas tuh ya. Astagfirullahaladzim, memang benar-benar mulut kau Esti. Oh, ya ampun. Kebetulan gua mau makan gak ada duit. Nanti gua transferin, gua kasih duit. Diem. Gayanya gua kasih duit, gayanya. Baluap. Oke, saya close dulu ya. Untuk teman-teman, untuk yang utama, untuk Bang Sidik, terima kasih banyak sahabatku, abangku, dan siapalah kau itu terserah. Pokoknya. Iya, siapa tadi namanya, Masya Allah. Bang Sidik. Nah, untuk Bang Agus, tadi ya namanya Bang Agus atau Bang siapa, terima kasih banyak. Semoga berkah dan semoga Allah selalu melimpahkan rezeki kepada beliau dan selalu diberikan kesehatan dan diridhoi oleh Allah di setiap langkahnya dan juga keluarganya. Amin. Allah. Esti, teman-temanku, yuk kita yang tadi saya bilang, udahlah tidak usah sebutkan nama di sini, tidak usah sebutkan apa, tetaplah seperti biasa, bikin tema yang unik, biarkan semuanya berjalan sesuai apapun. Yang terjadi itu hanyalah oknum, sudah bukan lagi apa-apa. Jadi biarkan kalau memang mau tabayunkanlah di belakang, tidak usah di komal, karena sesuatu yang sudah redup kita jangan kasih bensin lagi. Intinya kayak gitu. Dan masa gue yang tabayun dari biasa ada lain tabayun. Dengerin. Hesti sudah merasakan detik ini, di waktu ini, ketika Tuhan berpihak kepada kita, Tuhan tidak akan pernah
menahan-nahan rezeki untuk kita. Itu udah terbukti loh. Ya kan? Terbukti loh. Itu nyata adanya. Benar atau tidaknya kita, intinya adalah Allah sudah membuktikan bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar kemana-mana. Sekarang Allah menunjukkan bahwasanya akan ada malaikat yang dia kirim untuk kita. Karena kebetulan lu manggil gue juga kena impasnya. Jadi ingat, suatu hal yang kita lakukan, ya sudah, kita jadikan aja pelajaran terbaik. Semuanya sudah terbukti jelas, rezeki tidak akan tertukar, apapun itu, bagaimanapun kita, alhamdulillah Allah sudah menunjukkan secara